Salam suara Yuito, tinggal duduk, dengar dan menyimak. Di sini suara Yuito akan sampaikan atau akan bahas sedikit seputar siapa Socrates, dan di dalam ini suara Yuito akan menyampaikan 12 hal penting. Jadi teman-teman nonton sampai selesai, dan teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini, semoga dapat berkembang sesuai dengan harapannya. Yang pertama kita bertanya, siapa Socrates? Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 470 sebelum Masehi dari Athena. Dan meskipun tidak ada tulisan yang langsung dari Socrates yang bertahan, tapi pemikirannya itu tercermin dalam tulisan-tulisan pada muridnya, yaitu salah satunya murid Plato. Dan dia dikenal sebagai dia dikenal karena metode yang unik dan dalam pendekatan filsafat yang sering melibatkan dialog antara sesama di kota Athena. Kemudian hal yang kedua itu terkait dengan bagaimana riwayat hidup dari seorang Socrates. Socrates sendiri itu berasal dari keluarga yang sederhana dan hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat cukup atau terbatas, dan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya tentang berdialog di tempat-tempat umum di Athena, baik di tempat-tempat ramai seperti pasar dan lain-lain. Kemudian pernikahan Socrates itu dengan seorang Xanthippe, dan Socrates sendiri itu dikatakan sebagai pemilik kehidupan keluarga yang sederhana tetapi penuh dengan pertanyaan filosofis. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran filsafat tentang Socrates. Kemudian pemikiran Socrates itu berpusat pada ide bahwa kebijaksanaan adalah kesadaran akan ketidakpastian dan kekurangan pengetahuan. Dia memandang dirinya sebagai penghibur ilahi yang bertugas membangunkan warga kota dari ketidaktahuan mereka, yang mendorong mereka untuk bisa berpikir kritis. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pemikiran praktis dari seorang Socrates. Socrates itu menekankan pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, dan dia meyakini bahwa tujuan utama manusia adalah untuk mencari pengetahuan yang benar dan mencari suatu kebijaksanaan. Dan konsep etika Socrates ini sangat berpengaruh pada suatu perkembangan filsafat modern. Dan yang kelima adalah bagaimana pengaruh dari pemikiran Socrates. Jadi pemikiran Socrates ini menjadi satu landasan untuk banyak aliran filsafat di kemudian hari, terutama melalui murid-muridnya seperti Plato dan Xenophon. Kemudian metode yang mereka gunakan adalah metode dialog dan juga membentuk dasar dari metode dialektika yang telah memberikan kontribusi besar pada pengembangan pemikiran filosofis. Kemudian yang keenam adalah bagaimana metode yang digunakan dialektika itu. Jadi Socrates itu menggunakan metode dialektika dalam dialognya, yaitu mempertanyakan atau pertanyaan dan jawaban yang sering bertanya untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Dan ini membantu mendorong orang untuk merenungkan dan menyadari batasan-batasan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan
Socrates sendiri, yaitu pendidikan tanpa tulisan. Jadi Socrates sendiri itu menantang kepercayaan pada kebenaran tertulis yang lebih menekankan pada pendidikan langsung melalui dialog dan diskusi. Dan Socrates itu meyakinkan bahwa pengetahuan sejati itu berasal dari pemahaman pribadi yang dicapai melalui proses berpikir dan berpikir. Kemudian yang ke-8 itu terkait dengan dikritik oleh pemerintah Athena terhadap Socrates. Jadi pemikiran Socrates itu seringkali mengkritik kebijaksanaan dan norma-norma yang ada di kota Athena, dan pada akhirnya itu dia diadili oleh otoritas kota dan sampai dihukum mati dengan diminumkan atau minum racun Homlek karena dituduh mencerai kepercayaan masyarakat dan memperkenalkan dewa-dewa baru. Yang ke-9 adalah kehidupan sederhana oleh Socrates sendiri. Dan Socrates sendiri ini dengan hidupnya yang sederhana menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang ada pada dirinya ini tidak selalu terkait dengan kekayaan materi, dan kehidupan yang sederhana ini mencerminkan keyakinan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang ada pada Socrates. Kemudian yang ke-10 adalah bagaimana konsep pengetahuan Socrates untuk mengembangkan konsep baru tentang pengetahuan itu sebagai kesadaran dan ketidakpastian dan kebutuhan untuk pembelajaran seumur hidup. Dan pemikiran ini menjadi atau membuka jalan untuk pemikiran-pemikiran untuk menciptakan pemikiran yang mendalam pada setiap orang. Kemudian yang ke-11 itu warisan filsafat. Jadi warisan filsafat dari Socrates itu seperti bagaimana? Warisan Socrates yang terus hidup dan melalui karya-karya pada murid-muridnya, salah satunya yaitu Plato, dan pengaruhnya itu pada perkembangan filsafat Barat dan kontribusinya terhadap etika dan metode dialektika yang terus dihargai oleh pemikir sepanjang masa atau sepanjang sejarah. Kemudian yang ke-12 adalah Socrates sendiri dihukum mati. Pemikiran dan aksinya dari Socrates ini membuat tetap dihukum mati, dan tetapi kematian ini mengakhirkan warisan sebaliknya dan menjadi simbol pemberontak terhadap otoritas yang membentuk pemikiran individu dan kritis. Dan hukuman mati Socrates ini memberikan gambaran dramatis tentang pengabdian pada kebenaran atas prinsip-prinsip etika, dan dengan segala hal yang ada terkait dengan dalam kehidupan pemikiran Socrates sendiri, yaitu warisannya ini terus memotivasi para filsuf yang berpikir modern untuk menjalankan kehidupan dengan penuh arti dan menunjukkan tingginya kebenaran dan etika yang ada pada setiap orang.